Amanda, Anissa, Akila, masuk nggak Akila? Nggak masuk ya Akila ya. Ilham, Atala, Aulia, Bail, Citra, Gilang Raya, Hafiz, Maulida, Muhammad Gilang, Muhammad Noval, Afkar, Laila, Rama, Tommy. Oke, baik nak. Kamu Rama lagi kurang sehat ya? Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu sudah mengakses kehadiran kalian. Ada teman-teman kalian juga yang nggak masuk ya. Tolong dijaga kesehatannya. Sekarang ibu mau periksa kerapihan dari kalian. Coba berdiri. Coba berdiri dulu. Udah rapi belum dari ujung rambut sampai ujung kaki, dasi, ikat pinggang, sepatu. Nah, siapa yang belum dicukur rambutnya? Omar, Gilang, Rama, ya. Besok sudah harus rapi rambutnya, ya. Sudah harus rapi ya. Oke, ada sampah di sini di kolong? Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, oke? Masih semangat semuanya? Coba kita semuanya tepuk semangat. Lari lagi biar semangat. Tepuk semangat. Hari ini pelajaran apa kita? Seni budaya. Tentang Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari materi seni budaya tentang apa anak-anak? Warna. Ya, tentang warna. Ada yang belum paham? Sudah paham tentang warna? Sudah paham? Sekunder, tersier sudah paham ya? Oke, baik. Minggu ini, hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang keberagaman unsur pendukung tari. Ada yang tahu? Apa sih Bu unsur pendukung tari? Ada yang tahu? Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Pernah tidak kalian melihat pertunjukan tari di sekeliling rumah kalian? Kira-kira tarian apa yang pernah kalian lihat? Sirih kuning, tari piring. Mungkin pada saat 17-an ya. Biasanya penampilan itu saat 17-an. Oke, kalau sirih kuning Ibu mau tanya lagi. Memakai properti atau tidak tariannya? Tapi tunggu dulu. Kalian tahu nggak properti itu apa? Alat yang dipakai oleh penari. Betul. Jadi kalau tari sirih kuning yang kalian lihat, ada tidak propertinya? Ada. Apa propertinya? Sirih kuning. Selendang. Dipakainya di mana kalau selendangnya? Di leher ya. Di leher. Jadi si penari itu menggunakan selendang. Penarinya ada berapa yang kalian lihat? 1 atau 2? Apakah perempuan semua? Tidak.
Jadi penarinya menggunakan 3 topeng sekaligus, Bu. Oh tidak, topengnya satu-satu. Topengnya kira-kira ada yang tahu nggak warnanya apa aja? Satu lagi apa? Putih. Ya, masing-masing topeng mempunyai lambang, ada maknanya. Ya, oke. Sekarang Ibu perlihatkan videonya. Silakan kalian menontonnya. Ya, ini tari topeng yang ditarikan oleh Ibu Kartini Kisam. Ibu Kartini Kisam ini adalah seniman
Ya, oke. Sudah dilihat? Ibu tidak memperlihatkannya sampai habis ya, karena terlalu panjang video. Oke, setelah kalian lihat, kalian lihat ada alat musiknya. Kemudian apa sih alat musik yang digunakan? Apa saja alat musik yang digunakan pada topeng tunggal ini? Satu. Apa? Gambang, kromong. Ada gambang, ada kromong. Terus? Gong. Terus? Apa lagi? Yang digesek itu namanya apa alat musiknya? Tehian. Ada apa lagi anak-anak? Kan? Ini apa namanya ini? Kendang. Oke, itu kendang. Terus apa saja yang digunakan oleh penari saat menari? Kemudian apa lagi? Nah, bukan selendang, itu namanya sapu tangan untuk menutup topeng. Kalau dulu topeng itu namanya kedok, ya, kedok. Kemudian bagaimana caranya si penari ini pakai topeng itu gimana caranya? Digigit, ya. Jadi di balik topeng itu ada semacam bahan untuk gigit topengnya. Ya, jadi kalau misalnya narinya 10 menit ya, dari awal masuk sampai 10 menit topengnya digigit. Ya, gitu. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Udah paham? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Keberagaman unsur pendukung tari. Ya, oke, ini dia. Tari topeng tunggal. Tari topeng tunggal adalah kesenian tradisional yang memadukan tari, drama, dan musik yang diciptakan pada tahun 1930 oleh Makinan dan Tom Ji-un yang berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. Terinspirasi dari topeng Cirebon. Ada yang sudah pernah lihat nggak tari topeng Cirebon? Kurang lebih sama, menggunakan topeng juga ya. Kemudian kesenian ini menjadi bagian penting dalam acara adat dan hiburan budaya masyarakat. Ini adalah sejarah dan asal-usul tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi berawal dari komunitas Betawi Pinggir atau Betawi Orak. Mungkin pernah ada yang dengar nggak kalau di daerah sini, daerah kalian ada yang ngomong orak-orak gitu ya? Nah, itu Betawi ya, Betawi Pinggir. Dengan fungsi awal sebagai ritual tolak bala dan hiburan rakyat. Kesenian ini merupakan perpaduan budaya Betawi, Sunda, dan Tionghoa. Ada yang tahu Tionghoa? Cina. Betul. Ini tari topeng Betawi menjadi pertunjukan seni populer yang dikenal secara nasional maupun internasional. Ya, jadi kalau dulu awal mulanya itu dari komunitas Betawi Pinggir sebagai ritual dan hiburan. Ya, sebagai ritual dan hiburan. Kalau sekarang semakin berkembang ya pertunjukan seni nasional dan internasional, bahkan tari topeng tunggal ini sering ditarikan di luar negeri ya, untuk apa? Untuk hiburan atau pertukaran budaya oleh negara lain ya. Kemudian perpaduan budaya ini akan mengkombinasikan elemen Betawi, Sunda, dan Tionghoa. Jadi kalau dulu tari topeng tunggal itu hanya ditarikan, ada yang namanya hiburan lipat gandes ya, nanti ibu perlihatkan di sini. Kemudian untuk tari topeng tunggal ini, tari topeng tunggal Betawi ini ditampilkan atau dipertunjukkan biasanya untuk acara pernikahan, hitanan ya, atau festival budaya. Nah, ini dia alat musik pengiring tari topeng tunggal Betawi. Ada apa saja tadi anak-anak? Gembang, ada gong, ada gendang, ada kekrek, ada kromong, dan ada
yang sebelumnya, kalau untuk menari itu ada unsur pendukung tari. Nah, unsur pendukung tarinya ini adalah tata rias dan busana, juga properti yang termasuk ke dalam unsur pendukung tari, yaitu penari wanita menggunakan kebaya, yaitu termasuk ke dalam busana. Terus busana ini dilengkapi dengan penutup dada atau toka-toka, kemudian ada ikat pinggang, selendang, dan bagian kepalanya dihiasi dengan kembang berwarna-warni sebagai mahkota. Kemudian yang untuk penari perempuan tersebut ada kebaya, ya, seperti yang tadi, penutup dada, ikat pinggang, terus kembang topengnya yang bulat yang tadi dipakai oleh penari. Sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Lanjut, ya. Nah, tata rias dan busana penari pria. Apa Bu ada tata busana untuk penari pria? Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, penari topeng ini pada zaman dahulu itu dan sekarang masih ada namanya lipat gandes. Ya, lipat gandes itu ada laki-lakinya untuk bobodoran namanya, ya, untuk semacam lenong. Biasanya itu pada acara titanang atau kawinan, ya. Dia memanggil penari topeng untuk menarikan tari lipat gandes. Jadi sebelum dia menari topeng, dia ngelawak dulu nih si penari sama si bobodoran prianya itu, ya, seperti itu. Baru nanti kalau selesai bobodoran atau lipat gandesnya selesai, baru penari ini menarikan topeng tunggal. Nah, kemudian untuk pola gerak dan karakter tari topeng tunggal sendiri itu butuh keluasan tangan dan juga kaki, karena banyak sekali gerakan yang ada pada tari topeng tunggal ini, ya. Ada goyang, gibang, pakblang, dan kewer. Nah, Ibu mau tanya sekarang, ada nggak yang ikut sablang di sini? Ada nggak yang biasa nari? Ada yang biasa nari? Ada ya, yang biasa nari ya, pasti tahu gerakan Betawi. Kemudian, nah ini dia yang Ibu maksud tadi dari lipat gandes itu. Pertunjukan tari topeng ini dibagi menjadi beberapa segmen yang mengalir, ya. Dimulai dari tetalu. Tetalu sendiri itu adalah musik instrumental pembuka. Jadi kalau sebelum penari itu muncul ke dalam panggung, jadi ada musik instrumennya dulu, musik gambang kromong namanya, ya, musik pembuka namanya tetalu. Nah, kemudian dari tetalu itu dilanjutkan dengan tari topeng tunggal ini yang tadi, ya. Jadi dia kayak semacam lakon, ya, lawakan, tapi dia ada tariannya. Jadi tarian topeng ini menggunakan topeng, ya. Kemudian setelah tariannya baru ada bobodoran, lucuannya, lawaknya. Si penari prianya ini masuk. Nah, yang tadi Ibu sebut dengan lipat gandes. Ya. Nah, di sini juga ada setelah bobodoran ada lelakon, sandiwara. Jadi kayak ngelawak gitu ya anak-anak ya. Jadi dia tidak ada naskahnya, mengalir aja begitu, mengalir sesuai dengan misalnya mau temanya tentang perjuangan, ya udah berceritanya tentang perjuangan, tapi tanpa naskah, dia tidak ada settingan naskahnya. Selanjutnya adalah, nah ini dia ya, jenis topeng yang dipakai oleh si penari tadi. Topeng-topeng ini ada 3. Ya, ada karakternya. Jadi bukan sembarang topeng. Jadi bukan hanya oh ya warnanya merah, putih, pink ya, tetapi setiap penari menggunakan topeng itu menggunakan ada karakternya dan gerakannya juga beda. Ya. Seperti yang pertama kan yang digunakan topengnya warna apa? Yang pertama? Putih. Kalian bisa membedakan tentunya. Saat penari menggunakan topeng warna putih, pink dan merah, ada nggak perbedaan gerakannya? Ada. Kalau yang topeng warna putih gerakan
tidak terlalu berpower seperti yang kedua topeng ini. Kemudian yang kedua adalah topeng apa yang digunakan? Pink atau merah? Warna pink. Warna pink itu namanya topeng samba ya. Jadi ini gerakannya udah mulai ada berkarakter lebih menantang ya. Lebih menantang tuh lebih berani ya. Nah, yang ketiga karakternya adalah topeng berwarna merah. Gerakannya sama tidak? Beda karena gerakannya lebih agresif, lebih gagah ya, lebih gagah. Sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau gitu sekarang ibu akan memberikan tugas ya. Memberikan tugas. Di sini ada tugas lembar kerja ya. Sesuai dengan kelompoknya yang sudah ibu bagikan. Kelompoknya kelompok 1 Arziki, Anissa, Atala, Citra ya. Kelompok 2 Ahmad Fadila, kemudian Amanda, Gilang Raya, Hafiz, dan Rama. Kelompok 3 adalah Omar, Bail, Maulida, Muhammad Gilang, Aka. Kelompok 4 Ahmad Sofia, Ilham, Naufal, dan Nur Laila serta Tony ya. Ini ibu bagikan KKPD. Kalian mengerjakannya per kelompok ya. Kalian mengerjakannya per kelompok di sini. Kemudian nanti apabila sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Paham ya? Oke, ini ibu bagikan. Mengerjakannya satu kelompok ya, Nak. Ini kelompok 1, kelompok 2,
lagi yang mau menambahkan? Tadi Amanda menjawab tari topeng, propertinya adalah apa? Hanya satu tangan? Ada yang mau menambahkan? Properti tari topeng? Topeng. Jadi selain satu tangan adalah topeng. Oke, ada lagi mau menambahkan? Atau pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Dari kelompok 1, oke, kelompok 3. Mama. Apa fungsi properti pada tari topeng Betawi? Siapa yang jawab? Agar melengkapi aksesoris dalam pengajian. Ya, ada yang mau menambahkan? Fungsi properti pada tari, ada lagi yang mau menambahkan? Ada sedikit? Agar apa? Ya, ada lagi yang mau menambahkan. Jadi properti tari itu apa tadi? Fungsinya? Ya, selain menjadi unsur pendukung tari untuk melengkapi aksesoris dan juga kalau kata Andri tadi agar penonton lebih gembira katanya. Sebenarnya itu termasuk dalam unsur pendukung tari ya. Jadi kalau tari topeng ya berarti ada topengnya, ada sapu tangan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Kelompok 1 belum? Kelompok 1 bertanya? Pertanyaannya? Pertanyaannya? Bertanya nggak? Ya, bertanya kelompok 1. Oke, dari ketiga pertanyaan temannya, ada yang mau menambahkan? Mungkin dari yang kelompok 2 mau menambahkan yang lain tentang tari topeng? Mungkin alat musik apa yang kalian lihat yang di situ tidak ada? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4? Tidak ada? Laila, mau menambahkan? Mau menambahkan? Tidak, oke ya. Jadi tari, oke silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih yang sudah maju presentasi ya. Jadi boleh tempat duduknya menghadap ke depan lagi. Tempat duduknya menghadap ke depan lagi. Ya, oke. Itu adalah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang alat musik tari topeng tunggal ya. Jadi topeng tunggal itu tidak hanya topeng tunggal ya, tapi semua tarian, setiap tarian itu ada unsur pendukungnya ya. Selain unsur pendukungnya itu apa saja tadi? Tata rias, ada busana, ada properti, ada wiraga, wirama, wirasa ya. Pola lantai, biasanya kalau menari itu nggak asal nari, tapi ada apanya? Pola lantai. Tahu pola lantai? Tahu. Pola lantai itu jadi penari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, seperti itu. Kemudian jadi di dalam tarian itu juga ada fungsinya. Kayak misalnya tadi tari topeng tunggal itu fungsinya untuk apa? Untuk acara apa tadi fungsinya? Acara hiburan ya. Karena tari juga ada berfungsi sebagai upacara keagamaan, ada yang berfungsi sebagai upacara adat, terus upacara hiburan ya, upacara panen. Ada yang pernah lihat nggak upacara panen? Biasanya di desa ya, upacara panen padi itu ada tariannya biasanya ya. Sampai sini ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah jelas tentang materinya? Sudah jelas? Oke, baik. Jadi kesimpulan dari tari topeng Betawi ini adalah
Jadi kalian itu kalau misalnya melihat tari, ya, tidak hanya tari topeng sih sebenarnya. Tari yang lain kayak misalnya tari dari Jawa, terus misalnya dari Bali, dari apa lagi? Sumatera, ya, itu harus dilestarikan, ya. Jadi banyak sekali tarian di Indonesia yang mungkin ada yang kalian tahu, ada yang tidak. Yang kalian tahu apa saja sih tariannya tadi? Yang pertama ada topeng, terus tari piring, sirip kuning. Selain tarian dari Jakarta, selain yang dari tarian dari Jakarta, dari Jakarta, selain yang dari Jakarta, piring. Selain piring tadi dari piring sebutkan. Nah, dari Kalimantan itu ada tari giring-giring, ya. Propertinya kalau giring-giring itu ada yang menggunakan properti bulu, ada juga yang menggunakan properti apa? Tari giring-giring. Tari giring-giring itu ada yang menggunakan properti pedang atau mandau, ya. Kalau Sojojo mau menggunakan tari apa? Menggunakan properti tidak? Tidak ada. Tari Sajojo itu lebih unik lagi pakaiannya. Ada yang pernah lihat? Berasal dari mana sih tari Sajojo? Dari mana Sajojo? Dari Papua. Pernah lihat nggak kostumnya seperti apa? Menggunakan apa? Menggunakan jerami, ya. Bukan padi-padian, dia jerami khusus. Ada pohonnya, namanya pohon apa ya? Ada pokoknya namanya, ya. Untuk tari Sajojo itu biasanya itu sangat unik sekali, ya. Biasanya digunakan kalau di Papuanya itu untuk acara hiburan, oke, acara hiburan, terus juga upacara adat, ya. Terus apalagi yang kalian ketahui tarian di Indonesia? Apalagi yang diketahui? Selain tari yang tadi ibu sebutkan, selain dari Jakarta, selain dari Papua, selain dari Kalimantan, kan ada Sumatera. Sumatera apa saja itu? Aceh ada tari apa? Saman, betul. Ada yang pernah lihat tari Saman? Nah, tari Saman itu ada berapa orang sih yang menarinya? Banyak, ya? Banyak. Menggunakan alat musik nggak? Alat musiknya apa? Dia menggunakan alat musik eksternal. Eksternal atau internal? Kalau alat musik itu ada dua, ya, eksternal dan internal. Alat musik eksternal itu yang berasal dari luar tubuh. Misalnya gendang, ya, yang tadi gambang kromong. Terus apa lagi? Rebana, ya, itu disebut dengan alat musik eksternal yang berasal dari luar tubuh. Kalau internal, dalam tubuh, seperti tari Saman. Kalau tari Saman itu menggunakan alat musik internal, biasanya pakai tepukan. Tepukan apa yang pakai? Tepukan dada, tepukan tangan, ya. Kemudian dibantu oleh syekhnya. Syekhnya itu yang menyanyi menggunakan namanya rapai, bukan gendang, ya. Namanya rapai, ya. Namanya gendang rapai, bukan gendang yang seperti tadi, ya. Beda, dia gendangnya itu berbentuk rebana. Mungkin kalau pernah latihan marawis, di situ ada rebana, ya. Tapi ini rebananya beda karena di belakangnya dia ada khusus alat yang bisa kenceng suaranya, ya. Jadi kalau tari Saman itu ditarikan oleh banyak penari, lebih dari 10, biasanya lebih dari 10. Kemudian tari Saman itu tidak hanya ditarikan oleh perempuan saja. Di Aceh itu ada tari Aceh Gayo yang menarikan laki-laki semua. Pernah lihat nggak? Yang menarikan laki-laki semua, ya. Jadi tari-tarian itu di Indonesia banyak, ya. Tadi ada tari Aceh, ya. Tari Aceh, ada tari Saman, ada tari Aceh Gayo. Kemudian dari Sumatera
dari Jawa Barat, Jawa Timur ya. Itu termasuk pulau apa? Pulau Jawa. Oke. Dari Pulau Jawa kita ke Pulau Kalimantan. Terus balik lagi Sumatera. Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan baru ke Sulawesi. Sorry, dari Jawa ke Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ya, ada yang sudah pernah ke mungkin lihat tarian dari daerah timur? Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi nggak ada ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari tari topeng ini adalah kalian harus melestarikannya dan juga unsur-unsurnya harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian nari itu nggak asal nari, ya, harus menggunakan kostum. Itu apabila kalian menarikannya di mana? Di panggung, ya. Tapi kalau kalian hanya latihan nari biasa, memakai kaos, pakai kayak ya. Tapi kalau di panggung gunakan kostum. Oke. Tadi kan kalian sudah melihat mendengar tentang tarian dari Indonesia, ya. Terus tadi kalian sudah ada yang tahu melihat di daerah sekitar rumahnya itu tari sirih kuning. Tapi dari tari sirih kuning, kira-kira ada lagunya nggak sih? Ada lagunya. Oke, coba kalian nyanyikan, kita nyanyikan ya bersama-sama lagu tari sirih kuning. Coba dibuka bus gayanya.
kalian yang menggunakan properti dari 5 daerah. Kemudian lagunya dan alat musiknya. Ya, 5 dari 5 daerah ini ada tarian, terus ada lagu, dan juga ada alat musiknya. Juga properti yang digunakan apa? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu ingatkan sekali lagi, kalian apabila kali ini kan Indonesia ini kan memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Jadi kalian harus saling menghargai antara kebudayaan temannya di kelas. Jadi berteman tidak boleh membedakan apa? Ras, suku, agama, ya. Jadi kalau